Terjerat Cinta Tuan Muda, Episode 1, Perkenalan Tokoh. Haruna Azhar. Haruna Azhar, gadis berparas cantik, memiliki tubuh langsing, wajah oval dan mata hitam cerah, senyuman dari bibir sensualnya selalu menarik perhatian para lelaki. Sesuai namanya, Haruna, yang berarti sesuatu yang mekar di musim semi. Putri angkat dari Kamal Dermawan dan Anggi Azhari. Haruna diadopsi saat berusia 10 tahun, dari sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Tahun ini berusia 30 tahun. Tristan Izam Putra. Tristan Izam Putra, pria dingin berwajah tampan dan paling tidak suka diremehkan oleh orang lain. Putra kedua pemilik perusahaan, Izam Corporation, itu sangat peduli terhadap kedisiplinan karyawannya. Satu kali melanggar peraturan saja, maka Tristan memastikan orang itu akan menjadi hutan abadi. Bukan hanya dipecat dari perusahaannya, tetapi Tristan akan mengancam perusahaan manapun yang berani-berani menggunakan karyawannya. Di tahun ini usianya 25 tahun. Christian Izam Putra. Christian Izam Putra, putra pertama pemilik perusahaan, Izam Corporation, sekaligus kakak kandung dari Tristan. Chris bertolak belakang dengan Tristan yang dingin. Chris pribadi yang lebih hangat dan dikenal sebagai pria yang sangat baik. Hanya saja, Chris sulit untuk jatuh cinta setelah ditinggalkan tunangannya. Chris selalu membantu Haruna secara diam-diam saat Tristan menindasnya. Usianya yang sebaya dengan Haruna, sehingga mereka lebih nyaman dengan saling memanggil nama. Steffi Amandasari. Steffi Amandasari, wanita idaman berparas cantik dan pribadinya sangat angkuh. Steffi adalah mantan pacar Tristan saat SMA, sekaligus calon tunangan Tristan. Steffi menyadari Tristan mulai tertarik dengan Haruna, hingga dengan berbagai cara, Steffi selalu mengusik Haruna. Di usianya yang menginjak 25 tahun, dia mengambil alih perusahaan ayah, perusahaan ketiga terbesar di Asia. Urutan kedua disandang oleh Izam Corporation. Vivi Indriani. Vivi Indriani, saudara angkat yang sama-sama diadopsi oleh Kamal Dermawan dari panti asuhan yang sama. Vivi adalah gadis periang, energik, dan sangat manja terhadap Haruna. Usianya baru 21 tahun, saat mereka diadopsi, usia mereka terpaut 9 tahun. Saat itu Haruna berumur 10 tahun dan Vivi berumur 1 tahun. Kehidupan Vivi di keluarga Dermawan seperti seorang putri dan sangat dimanjakan oleh orang tua angkat dan kakak angkatnya, Haruna. Itu nama-nama tokoh utama dalam cerita ini. Oke lanjut, pagi yang cerah di hari Senin. Suasana sibuk di rumah Kamal Dermawan begitu terasa. Ya, karena mereka adalah keluarga sederhana yang harus bekerja banting tulang, hanya demi menyambung hidup. Kamal Dermawan dan Anggi Azhari, mereka tidak bisa memiliki anak karena Anggi dinyatakan mandul. Kamal begitu mencintai Anggi, sehingga ia sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Demi melengkapi keluarga kecilnya, mereka mengadopsi 2 anak perempuan. Kamal sengaja tidak mengubah dan mengganti nama mereka, agar jika suatu saat orang tua keduanya mencarinya, mereka mudah menemukannya. Saat Kamal mengadopsinya, kedua anak perempuan itu bernama Haruna Azhar dan Vivi Indriani. Haruna akan segera berulang tahun yang ke-30 tahun. Vivi berusia 9 tahun lebih muda dari Haruna. Meski mereka tahu bahwa mereka hanya anak mengadopsi, tetapi mereka tidak pernah merasa seperti itu. Mereka terlihat bagaikan saudara kandung, karena di keluarga itu dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Haruna, Vivi, ayo sarapan, panggil Anggi pada kedua anak angkatnya. Di balik selimut, Vivi menggeliat malas. Berbeda dengan Haruna, ia sudah berdandan cantik dan berpakaian rapi. Haruna bekerja di bank swasta di ibu kota, ia hanya seorang teller di sana. Hidup sederhana, membuat Haruna dan Vivi hanya mengenyam pendidikan sebatas SMA. Beruntung bagi Haruna, karena lulusan 10 tahun yang lalu dan masih bisa menemukan pekerjaan dengan mudah. Vi, bangun, ayo mandi. Haruna menarik tangan Vivi agar bangun, adik angkatnya yang manja dan suka sekali tidur. Kakak, Vi masih ngantuk. Vi kan baru dipecat, jadi Vi tidak pergi bekerja. Kakak sarapan saja duluan, ucap Vivi dengan mata setengah terbuka, ia menjatuhkan tubuhnya kembali ke ranjang. Plak, bangun, dasar pemalas. Haruna panggul Vivi. Au, kakak, kenapa memukul pinggulku? Nanti kalau pinggulku bertambah seksi, terus banyak yang naksir. Kakak bisa tambah susah-susah jodoh, jika aku menikah lebih dulu. Ucap Vivi dengan gaya imut yang dibuat-buat. Ya, sekarang bangun dan mandi saja dulu. Kalau tidak, Kak Ihsan kamu di bawah itu, bakal jatuh cinta sama kakak yang sudah cantik dan segar ini, balas Haruna. Hah, ada Kak Ihsan. Kenapa kakak tidak bilang dari tadi?
Vivi segera beranjak dari ranjang tidur dan berlari ke kamar mandi. Haruna tersenyum geli melihat tingkah Vivi. Sebenarnya Haruna hanya berbohong tentang Ihsan. Ihsan Ramadan, pria berusia 23 tahun, tinggal di sebelah rumah Kamal seorang diri. Dia bekerja sebagai satpam di sebuah mal terbesar di ibu kota. Dia adalah pria yang ditaksir oleh Vivi, tetapi Ihsan hanya menganggap Vivi sebagai teman. Dibangunin susah sekali, saat mendengar nama Ihsan saja langsung lari terbirit-birit. Hahaha, ucap Haruna sambil merapikan roknya. Ia sebenarnya tidak suka rok ketat yang dipakainya, tetapi itu adalah seragam bank tempat ia bekerja. Rok abu-abu itu benar-benar membuat pinggul Haruna terlihat seksoi, dan Haruna merasa sangat risih ketika berjalan. Pinggulnya yang bergerak saat berjalan itu, bisa membuat lelaki yang menciptakan kehebohan. Setelah merasa sudah rapi, Haruna keluar dari kamarnya dan menghampiri Anggi di dapur. "Selamat pagi, Bu," sapa Haruna. "Selamat pagi, sayang. Vivi mana?" Anggi membocorkan ke belakang Haruna, karena biasanya Vivi selalu berjalan di belakang Haruna. "Masih di kamar, Ma," ucap Haruna. "Pagi, Haruna." "Selamat pagi, Bu." Pak Kamal menyapa Haruna dan Bu Anggi, lalu duduk dan menunggu Vivi. "Pagi, Pak," jawab Haruna. "Selamat pagi, Papa. Hari ini kedai tutup kan?" Anggi duduk di depan Haruna. "Ya," jawab Pak Kamal tersenyum. "Loh, Pak, kenapa tutup?" Haruna belum tahu mengapa Kamal harus menutup kedai makan mereka. Meski hanya kedai makan sederhana, tapi makanan di kedai itu sangat cocok dengan lidah anak-anak muda zaman sekarang yang suka sesuatu yang serba pedas. Kedai itu selalu ramai, dari pagi sampai malam hari. "Bibi Mila meninggal dunia, kamu tahu kan, sayang?" Kamal mengingatkan. "Oh, ampun, Haruna lupa. Kalau begitu Haruna akan mampir melayat sebentar lagi sebelum bekerja." "Selamat pagi, semua," ucap Vivi yang sudah selesai mandi dan berdandan. "Bintang utama kita sudah hadir, ayo duduk dan sarapan." Anggi menyendokkan nasi goreng untuk Kamal, lalu Vivi, baru untuk Haruna dan dirinya sendiri. Mereka selalu mewajibkan untuk makan pagi bersama, karena hanya waktu pagi saja mereka berkumpul. Sakit hari biasanya hanya Haruna dan Anggi saja yang di rumah, sebelum Vivi dipecat dari minimarket, tempat ia bekerja sebelumnya. Mereka sarapan dalam diam, karena menurut Kamal jika makan sambil berbicara itu tidak baik. Karenanya mereka selalu membicarakan sesuatu sebelum makan, saat makan nanti tidak ada lagi yang bicara. Keluarga bahagia selama ini, selalu membuat iri para tetangga. Bukan iri yang negatif, tetapi mereka iri dengan keharmonisan, ketentraman, kerukunan mereka. Selama ini, tidak ada satu orang tetangga pun yang pernah mengamati di rumah itu. Mereka tidak tahu, jika badai akan segera datang, memporak-porandakan keluarga harmonis mereka. Bersambung. Ini masih episode perkenalan ya guys. Cerita ini sangat menarik, dan banyak memberi inspiratif. Penasaran kan dengan kelanjutannya? Sama aku juga? Pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Semoga sahabat semua sehat sekeluarga dan sukses selalu. Amin.